Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Lokakarya kelima, yaitu kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak di Lokakarya kelima ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Sebelum acara kita mulai, lebih baiknya kita berdoa. Monggo dari Bapak Ibu ada yang bersedia memimpin doa untuk pagi hari ini. Oke, siap. Monggo Pak Uda. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, Ibu Fasilitator, dan Bapak Ibu peserta semuanya. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan ini kita mulai, dari pagi mungkin Bapak Ibu sudah mungkin ada yang jenuh dan bosan. Bagaimana kalau hari ini kita ice breaking dulu, yaitu tepuk semangat ya. Tepuk semangatnya berbeda dengan yang kemarin. Saya kasih contoh dulu ya, Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Prikitiu. Bisa Bapak Ibu? Siap, Ibu. Bisa, Bu. Siap, Bu. Oke, yuk. Semuanya yuk, siap ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Oke. Tujuan pertemuan pada pagi hari ini, calon guru penggerak mampu memaknai data yang diperoleh dalam tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Dan yang terakhir, calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Sedangkan agenda pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diskusi hasil aksi nyata tahap B buat pertanyaan, dan A ambil pelajaran. Ketiga, diskusi menentukan aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi dan menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Yang keempat, membuat rencana program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Dan yang nomor 5 yaitu penutup. Sebelum kegiatan dimulai, ada kesepakatan belajar yang tentunya harus kita taati bersama. Yang pertama yaitu menghargai sesama peserta dan pengajar praktik. Yang kedua, satu bicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang kelima, fokus pada sesi belajar. Bapak Ibu, dari kesepakatan belajar ini, apakah ada yang ingin ditambahi? Cukup, Bu Nur. Sudah, Bu. Cukup, oke. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berefleksi ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama sebelum kita membuat suatu program yang nantinya akan berpihak atau berdampak pada murid, alangkah baiknya kita berefleksi dulu. Itu ada beberapa kalimat pemantik yang Bapak Ibu dapat jawab. Tapi nanti salah satu ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, dan yang lain bisa menyampaikan di kolom chat. Nanti akan saya bagikan link Jamboard untuk Bapak Ibu yang
tidak mengungkapkan pendapat secara lisan. Dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mengungkapkan pendapat, monggo. Siapa? Untuk latar belakangnya berpihak pada murid itu karena murid punya kodrat masing-masing Ibu, dan jadi sehingga kegiatan-kegiatannya perlu menyesuaikan masing-masing murid sesuai dengan kodratnya, bisa potensi, bisa minat, bisa profilnya. Sehingga kegiatan-kegiatannya bisa harus mengakomodir semua karakteristik itu. Demikian Bu Nur. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin dari yang lain, mungkin ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Tuliskan di Jambot tentang kalimat pemantik yang telah saya berikan. Ya, alamatnya Jambot akan saya share di kolom chat. Bapak Ibu nanti bisa membuka aksesnya, sudah saya beri nama. Monggo. Di halaman 1 yaitu latar belakang program. Selanjutnya di halaman 2 tentang program apa saja yang mungkin bisa dilakukan yang berkaitan dengan program yang berdampak pada murid. Dan di halaman ketiga yaitu potensi atau aset yang dimiliki sekolah Bapak Ibu yang bisa mendukung program yang berpihak pada murid. Tadi yang pertanyaan yang pertama untuk latar belakang sudah disampaikan oleh Pak Susilo. Mungkin untuk yang kalimat pemantik yang kedua, mungkin teman Bapak Ibu bisa menyampaikan misalnya program apa saja yang mungkin bisa dilakukan yang berkaitan dengan program yang berpihak pada murid. Monggo yang mau berpendapat. Saya Bu. Oke, silakan. Izin menayangkan Jambuat ya Ibu-Ibu ya yang sudah mengisi. Monggo Bu Eni. Nah, menurut saya program yang berdampak pada murid diantaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi, nah, di mana kebanyakan dalam satu kelas itu kita mengajar anak-anak yang berbeda dengan latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda. Nah, maka untuk kita sebagai guru, program yang berdampak bagi murid menurut saya yang paling tepat itu di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu Bu. Oke, itu programnya ya Bu ya. Salah satu program yang mungkin bisa dilakukan gitu, Ibu Eni Ya, ya. di kelas. Nanti mungkin semua kelas bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jika dijadikan program sekolah, maka akan setiap kelas nanti bisa bersama-sama melaksanakan program tersebut sehingga tidak ada kesenjangan antar kelas. Oke, terima kasih Bu Eni. Ini dari Papan Jambot sudah ada yang berpendapat. Pak Susilo Adi untuk latar belakangnya program yang berdampak pada murid di sini menuliskan karena anak memiliki karakteristik yang masing-masing yang berbeda-beda ya. Kemudian dari Bu Sri Nursia, murid sudah memiliki kodratnya masing-masing. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Selanjutnya dari Bu Siva, berbagai macam karakteristik. Oke. Monggo yang belum berpendapat bisa menuliskannya. Untuk selanjutnya, program-program yang mungkin bisa dilakukan. Misalnya dari Pak Susilo, menuliskan gelar karya potensi peserta didik atau yang sekarang sedang
viral ya, P5 ya, karena itu saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang mengadakan gelar karya P5. Selanjutnya dari Bu Eni tadi menjawab yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih. Terus untuk aset-asetnya di sini yang sudah menjawab yaitu dari Pak Susilo Adi, indoor sekolah yang dimaksimalkan. Oke, karena itu potensi tiap sekolahan mungkin berbeda-beda ya. Kalau sekolahnya mempunyai indoor yang luas, tentu saja bisa. Kalau untuk sekolahan yang tidak punya indoor, otomatis alternatifnya yaitu nyewa. Dan itu memerlukan uang ya, memerlukan biaya yang banyak. Untuk selanjutnya, yaitu ini berpendapat yaitu potensi yaitu media pembelajaran yang memadai. Oke, Bapak Ibu. Itu dari pendapat Bapak Ibu ya untuk kalimat pemantik. Izin melanjutkan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, di sini latar program pendidikan yang berpihak pada murid tentu saja berdasarkan filosofi KHD pendidikan yang memerdekakan, yaitu merdeka secara lahir dan batin. Mandiri, berdiri sendiri, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk masyarakat. Adanya keterlibatan murid dalam pembelajaran atau program yang berpihak pada murid. Tadi bisa ditambahkan lagi untuk setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan program-program yang berpihak pada murid, ya Bapak Ibu. Untuk potensi aset yang dimiliki, tentu saja tiap sekolahan itu memiliki aset yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa memanfaatkan aset itu dengan baik. Baik, di sini nanti Bapak Ibu akan berlatih membuat program, tentu saja program yang berdampak pada murid ya. Untuk judul program bisa disesuaikan tujuannya, yaitu jelas menyatakan visi dan tujuan dari program kegiatan yang dilakukan. Latar belakangnya juga jelas. Di sini nanti Bapak Ibu menyampaikan latar belakang dari program yang akan Bapak Ibu tuliskan. Oke, yaitu setelah tadi kita paparkan tentang program yang berdampak pada murid, Bapak Ibu, kita mereview dan menguatkan. Mungkin dari salah satu Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat, monggo untuk menyimpulkan dari semua jawaban yang telah Bapak Ibu sampaikan. Monggo. Izin saya, Bu. Oke, siap Pak Susilo, monggo. Bu Nur, dari yang kita pelajari tadi berarti kita pada prinsipnya memang harus menghargai perbedaan individu, karakteristik individu, dan mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Dan untuk mewujudkan itu, kita perlu menelisik atau melihat aset kita, memaksimalkan aset kita yang ada di sekolah apa ya Bu ya, baik gedung atau orang atau fasilitasi atau apapun itu, dan kita pergunakan aset-aset kita cari sebaik mungkin untuk mensukseskan kegiatan yang kita laksanakan demi mewujudkan optimalisasi pendidikan sesuai dengan karakteristik anak. Demikian ya Ibu, yang mungkin pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Susilo. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berpendapat atau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Cukup, ya?
Oke, selanjutnya yaitu Bu. kesimpulan Bapak Ibu untuk pertemuan pagi hari ini dapat saya simpulkan yang pertama yaitu latar belakang program yang berpihak pada murid, antaranya melalui pendidikan yang berpihak pada murid kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi dan memberdayakan setiap individu. Yang nomor dua, dalam membuat program-program yang berdampak pada murid harus memperhatikan suara atau voice dan pilihan atau choice dan kepemilikan dari murid. Yang ketiga, yaitu aset setiap sekolahan tentunya berbeda. Jadi dalam membuat program yang berpihak pada murid harus disesuaikan dengan aset yang bisa membantu dalam pelaksanaan program yang berpihak pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saya beri waktu setengah jam untuk berdiskusi dengan kelompoknya untuk membahas diskusi aksi nyata yaitu tahap B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran. Ya, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa kembali ke main room untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, nanti di kolom refleksi akan saya bagikan juga jam buat untuk menyampaikan refleksi pada pagi hari ini. Baik, kalau masih adakah yang ingin dikuatkan untuk pertemuan hari ini, Bapak Ibu? Cukup, Ibu. Cukup, oke. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, nanti kita bisa foto bersama. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya tutup dulu. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di forum Lokakarya ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.